Para pelajar seluruh Indonesia yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena hari ini kita akan berbagi ilmu, berbicara tentang mata kuliah prosa. Perkenalkan, saya Dodi Irawan, merupakan dosen mata kuliah prosa fiksi Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini mahasiswa saya yang sangat luar biasa akan berbagi ilmu kepada kita semua bagaimana tentang hakikat dari prosa fiksi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok. Materi ini akan disampaikan kurang lebih dalam waktu 30 menit dan selanjutnya teman-teman nanti akan mempresentasikan hasil materi kelompoknya, akan membahas tentang dan diarahkan bagaimana kita mampu semua memahami keunggulan dan manfaat yang didapatkan dari materi kelompok ini. Saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik materi-materi yang akan disampaikan. Semoga menjadi manfaat kita semua, ladang ilmu, dan teman-teman yang akan presentasi dalam kelompok ini bisa video yang diambil ini bermanfaat untuk semua pelajar yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan dan jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Silakan kepada tim kelompok untuk memulai diskusi pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Pak Dodi Irawan selaku dosen mata kuliah prosa fiksi. Di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi kelompok 6. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Lestari, Dini Prastiani, Herisa, Nadia Sri Iftari, Nikah Rahmadia Ismail, Rizwanto, Sally Perwani, dan Zalmadion. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya beri kesempatan untuk pemateri pertama menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat kajian fiksi. Istilah pengkajian yang dipergunakan dalam penulisan ini menyaran pada pengertian penelaahan, penyelidikan, pengkajian terhadap karya fiksi penelaahan, penyelidikan atau pengkaji karya fisik tersebut untuk melakukan pengkajian terhadap unsur-unsur pembentuk karya sastra, khususnya fiksi, disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis, misalnya analisis karya fiksi, yaitu mengurai karya atas unsur-unsur pembentukan yang berupa unsur-unsur intrinsik. Tujuan utama kerja analisis kesastraan fiksi, puisi, dan lain-lain adalah dapat untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan, di samping untuk membantu menjelaskan pembaca yang kurang dapat memahami karya itu. Dalam rangka memahami dan mengungkap sesuatu dalam karya sastra dikenal adanya istilah heuristik dan hermeneutik. Kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem semiotik tingkat pertama. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Raja Delvia. Di sini saya akan coba menjelaskan hakikat pendekatan objektif. Hakikat karya sastra adalah perpaduan antara hasil imajinasi seseorang sastrawan dengan kehidupan secara faktual. Hasil rekaan manusia itu lebih tinggi nilainya dari kenyataan, karena sastrawan tidak begitu saja meniru atau meneladani kenyataannya. Pendekatan objektif merupakan pendekatan sastra yang memandang karya sastra sebagai dunia otonom. Sebuah dunia dapat melepaskan diri dari siapa pengarangnya dan lingkungan sosial budayanya.
karya sastra harus dilihat sebagai objek yang mandiri dan menonjolkan karya sastra sebagai struktur verbal yang otonom dengan koherensi internal. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan kepada Dermawati Sinaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pendekatan objektif. 1. Pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua, menghubungkan konsep-konsep kebahasaan atau linguistik dalam mengkaji suatu karya sastra. Yang ketiga, pendekatan yang dilihat dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra yang berlaku. Yang keempat, penilaian yang diberikan dilihat dari sejauh mana kekuatan atau nilai karya sastra tersebut berdasarkan suatu unsur pembentuknya. Yang kelima, struktur tidak hanya hadir melalui kata dan bahasa, melainkan dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pembentuknya seperti tema, plot, karakter, setting, point of view. Dan yang keenam adalah untuk mengetahui keseluruhan makna dalam karya sastra, makna unsur-unsur pembentuknya harus dihubungkan satu sama lain. Selanjutnya, pendekatan objektif atau pendekatan struktural. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan dan memandang karya sastra adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Telaah struktur yang harus dikaitkan dengan fungsi struktur lainnya yang dapat berupa paralelisme, pertentangan, invers, dan kesastraan. Dalam karya yang lebih luas seperti novel, struktur tidak hanya hadir melalui kata dan bahasa, melainkan dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pembentuknya seperti tema, plot, karakter, setting, dan point of view. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desri. Kepada Desri, saya silakan. Baik, selanjutnya penilaian objektif. Objektif berarti menilai sesuatu karya sastra secara objektif, tidak dengan pendapat pribadi atau subjektif. Kriteria utama dalam memberikan penilaian secara objektif itu menurut Graham Hong dan Melek Warren adalah pada adanya 1. Relevansi nilai-nilai ekstensi manusia yang terpapar melalui jalan seni, imajinasi maupun rekaan yang keseluruhannya memiliki kesatuan yang utuh, selaras, serta padu dalam pencapaian tujuan tertentu atau memiliki integritas, harmoni, dan unity. Yang kedua, daya ungkap keluasan, serta daya hukau yang disajikan lewat tekstur, serta penataan unsur-unsur kebahasaan maupun unsur verbalnya atau pada adanya konsonantia dan kuantitas. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh dan konsep. Yang pertama, Aristoteles. Telah diperkenalkan oleh Aristoteles dengan konsep Polenes, Unity, Complexity, dan Coherence. Suatu penilaian dikatakan objektif bila penilaian dikatakan objektif bila penilaian itu bertolak dari suatu nilai atau konvensi yang terlepas dari segi pembaca. Yang kedua, Taine. Menurut Taine, sastra tidak hanya sekadar karya yang bersifat imajinatif dan pribadi, melainkan dapat pula merupakan cerminan atau rekaman budaya, suatu perwujudan pikiran tertentu pada saat karya itu dilahirkan. Yang ketiga, Jacobson. Jacobson merumuskan bahwa karya sastra adalah ungkapan yang terarah pada ragam yang melahirkannya atau fungsi puitik memusatkan perhatiannya pada pesan dan demi pesan itu sendiri. Yang keempat, Ferdinand de Saussure. Pendekatan struktur secara langsung atau tidak langsung sebenarnya banyak dipengaruhi oleh konsep struktur linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure.
yang intinya berkaitan dengan konsep sikti dan meaning. Bentuk dari iksi. Baik, selanjutnya hakikat pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan pesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Tentunya pendekatan pragmatik tolak dari teori resepsi sastra dalam sasana, pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Herisa. Pada Herisa, saya persilakan. Baik, selanjutnya pendekatan pragmatik dengan demikian memberikan perhatian pada pergeseran dan fungsi-fungsi baru pembaca tersebut. Secara historis, Agung 1976, pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 SM terkandung dalam Ars Poetica Odysseus. Tahap tertentu pada pendekatan pragmatik memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sosiologi, yaitu dalam pembicaraan mengenai masyarakat pembaca. Pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebar luasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatik memberikan manfaat terhadap pembaca. Pendekatan pragmatik secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Herisa. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nadia untuk melanjutkan materinya. Baik, selanjutnya pendekatan pragmatik. Dengan demikian memberikan perhatian pada pergeseran dan fungsi-fungsi baru pembaca tersebut. Secara historis atau abad 1976-16, pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 sebelum Masehi, terkandung dalam Ars Poetica. Tahap tertentu pada pendekatan pragmatik memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sosiologi, yaitu dengan pembicaraan mengenai masyarakat pembaca. Pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebar luasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatik memberikan manfaat terhadap pembaca. Pendekatan pragmatik secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan beberapa literatur yang berkaitan dengan pendekatan pragmatik, ada pula yang menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu, dan hakikat tergantung dengan konteks sebagai berikut. Pragmatik
ialah studi tentang hubungan-hubungan antar bahasa dengan konteks yang gramatikalisasi dan atau dikodekan dalam struktur suatu bahasa. Kedua, pragmatik adalah studi tentang semua aspek makna yang tidak terliput dalam teori tentang hubungan antar bahasa dengan konteks yang merupakan dasar untuk uraian pemahaman bahasa. Keempat, pragmatik adalah studi tentang kemampuan pemakaian bahasa untuk memadankan dengan konteks yang tepat. Kelima, pragmatik adalah studi tentang deiksis, implikasi, presuposisi, tidak ujar, dan aspek wacana. Berdasarkan informasi tersebut, pendekatan pragmatik yang dimaksud adalah cara mengaitkan hubungan bahasa sebagai median ekspresif karya sastra dengan interpretator atau penafsir sebagaimana pengertian pragmatik yang dirumuskan oleh Morris dalam Taigen dan Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Kepada Rika, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari di atas, yaitu pertama, 1. Asumsi dasar pendekatan pragmatik bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak. Ia merupakan suatu benda yang belum mempunyai jiwa dan mempunyai jiwa bila dinikmati atau dipahami. Kedua, bentuk telaah kompleks. Karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. Ketiga, dalam menelaah. Unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin, dan unsur-unsur lainnya, yang dapat dijadikan acuan untuk mengkontreksasikan makna yang abstrak. Keempat, proses telaah yang dimulai dari resepsi personal, membaca keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar, untuk dapat dikonstruksikan melalui proses redeskripsi. Slide selanjutnya. Kelima, telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang, di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. Keenam, dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. Ketujuh, pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. Kedelapan, esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Hubungan antar unsur dan keperpaduan dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. Kesembilan, unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagian dasar genetik untuk kesempurnaan makna. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rizwanto. Kepada Rizwanto, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Metode penelitian resepsi pembaca terhadap karya sastra dapat menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan bersifat eksperimental melalui karya sastra yang mementingkan karya sastra yang terikat pada masa tertentu, ada pada golongan masyarakat tertentu. 1. Kepada pembaca, perorangan atau kelompok, disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angkatan atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, dan kesan. 2. Kepada pembaca perorangan atau kelompok,
diminta membaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. 3. Kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra. Terima kasih kepada Rizwanto. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sally. Kepada Sally, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan sejarah. Pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Gler. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional. Dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, dan suatu zaman. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sally. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Pada Siti, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Tokoh utama dalam karya sastra yang menekankan peranan pembaca ialah Hans Robert Jones. Dalam makalahnya yang berjudul Literatur als Provokation atau Sejarah Sastra sebagai Tantangan, ia melancarkan gagasan-gagasan baru yang sempat mengoncangkan dunia ilmu sastra tradisional setelah memberi ringkasan mengenai sejarah sastra antara lain dari aliran Marxisme dan formalisme, menghilangkan faktor yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan sastra, dan sikap komunikasinya yang menggambarkan hubungan dialog dan proses antara karya sastra dan pembaca, yaitu pembacalah yang menilai, menafsirkan, memahami, dan menikmati karya sastra untuk menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah dan estetis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Sri. Pada Sri, saya persilakan. Baik, selanjutnya tokoh dan konsep. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra dalam zaman ataupun sepanjang. Sedangkan menurut para ahli mendefinisikan pendekatan pragmatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Theus 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap atau dan pemberi makna terhadap karya sastra. Yang kedua, Relix Vedica dari Polandia, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya artefak atau benda mati. Pembacanya lah yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Yang ketiga, Dause dan User 1960. Pendekatan pragmatik merupakan intervensi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh apa yang disebut horizon penerimaan yang mempengaruhi kesan tanggapan dan penerimaan karya sastra. Pendekatan ini menganut prinsip bahwa sastra yang baik adalah sastra yang dapat memberi kesenangan dan kaidah bagi pembacanya. Dengan begitu, pendekatan ini menggabungkan unsur pelipur lara dan unsur deduktif. Baiklah, terima kasih kepada Sri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zalmadion. Dikarenakan Zalmadion terhalang oleh jaringan, materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, terakhir kesimpulan. Materi di atas menjelaskan bahwa dalam istilah pengkajian karya fiksi dipergunakan
ialah menelaah dan menganalisis, yang tujuannya untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan. Dan dalam pembuatan karya fiksi juga ada 4 pendekatan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu pendekatan objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif. Keempat pendekatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan karya fiksi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.